Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar kaku, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan berbicara tentang kesadaran hukum. Hukum seringkali terdengar kaku dan membingungkan. Tapi, tahukah kamu kalau hukum itu ada di sekeliling kita? Dari lampu lalu lintas yang kita patuhi setiap hari, hingga peraturan di tempat kerja, semuanya adalah bagian dari sistem hukum yang menjaga ketertiban. Hukum bukan cuma tentang denda atau penjara, melainkan sebuah panduan untuk hidup bersama dengan damai. Mari kita lihat contoh sederhana. Arya, seorang karyawan kantoran, sedang terburu-buru ke kantor pagi ini. Jalanan terlihat sepi, dan ia nekat menerobos lampu merah. Tiba-tiba, dari arah lain, muncul mobil yang juga sedang melaju. Tabrakan nyaris terjadi. Keduanya kaget setengah mati. Andai saja Arya patuh pada aturan lalu lintas, kejadian ini takkan terjadi. Solusinya, ia harus menyadari bahwa lampu merah bukan sekadar hiasan, melainkan aturan yang melindungi semua pengguna jalan. Dengan mematuhi aturan sederhana ini, ia telah berkontribusi menciptakan keamanan bersama. Lihat, Arya akhirnya sadar. Ia mengambil napas dalam-dalam, memutar mobilnya ke tempat aman, dan menunggu lampu hijau dengan sabar. Wajahnya terlihat menyesal, tapi setidaknya ia belajar dari kesalahannya. Kini, ia melanjutkan perjalanan hidupnya dengan tenang, merasa lega karena telah mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang mari kita bicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban. Hak adalah apa yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Contohnya, kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi kita juga berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lihat contoh lain. Sita, seorang ibu rumah tangga, baru saja membeli sebuah produk elektronik. Namun, setibanya di rumah, produk tersebut ternyata rusak. Ia kembali ke toko untuk meminta ganti rugi, tapi pemilik toko menolak dengan alasan produk sudah dibeli. Sita merasa haknya sebagai konsumen dilanggar. Sita, sebagai konsumen, memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Solusinya, ia bisa mengajukan komplain resmi ke toko tersebut dengan dasar hak konsumen. Atau jika tidak berhasil, ia bisa mencari bantuan dari lembaga perlindungan konsumen. Di sisi lain, pemilik toko juga punya kewajiban untuk menjual produk yang layak. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, masalah ini bisa diselesaikan secara adil. Sekarang, mari kita bicara tentang membangun sikap taat hukum dan mencegah perilaku melanggar hukum. Membangun kesadaran hukum bukan hanya tentang tahu, tapi juga tentang bertindak. Sikap taat hukum itu dimulai dari hal kecil. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, membayar pajak tepat waktu, atau bahkan sekadar antre dengan tertib. Semua itu adalah wujud dari sikap menghargai aturan yang berlaku. Coba kita lihat situasi ini. Beberapa remaja sedang nongkrong dan terlihat akan mencoret-coret tembok fasilitas umum. Mereka berpikir itu keren, dan tidak ada yang peduli. Namun, seorang bapak tua, sebut saja Pak Budi, kebetulan sedang berjalan melewati mereka. Pak Budi menghampiri para remaja itu, bukan untuk memarahi, tapi untuk mengajak diskusi. Ia menjelaskan bahwa tembok yang dicoret itu adalah milik bersama, dan dana untuk memperbaikinya berasal dari pajak masyarakat. Ia mengajak mereka untuk menyalurkan kreativitas di tempat yang seharusnya, seperti di dinding yang disediakan untuk grafiti. Sikap Pak Budi ini menunjukkan bahwa pencegahan perilaku melanggar hukum bisa dimulai dengan edukasi dan pendekatan yang humanis. Lihat, bagaimana Pak Budi berbicara santai dengan para remaja. Salah satu remaja terlihat mengambil kembali kaleng cat semprotnya dan tersenyum. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat bisa mengubah perilaku seseorang tanpa harus menggunakan kekerasan atau ancaman hukuman. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia. Di belakang saya, kalian bisa melihat bendera merah putih berkibar dengan gagah. Ini mengingatkan kita bahwa hukum adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihatlah para polisi berbaju coklat yang sedang bertugas. Mereka adalah garda terdepan dalam penegakan hukum di masyarakat. Tugas mereka bukan hanya menangkap penjahat, tapi juga menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di gedung pengadilan, kita bisa melihat para hakim dengan jubah sidangnya yang khas. Mereka memiliki tugas berat untuk memutuskan perkara dengan adil, tanpa memandang status sosial atau latar belakang seseorang. Keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara. Jangan lupakan juga peran penting kejaksaan
dalam sistem hukum kita. Para jaksa bekerja keras untuk mewakili negara dalam menuntut mereka yang melanggar hukum. Mereka juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil di Indonesia. Namun, jangan lupa bahwa peran kita sebagai warga negara juga sangat penting. Kesadaran hukum harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagi kalian yang mungkin pernah tersandung masalah hukum dan kini menjadi klien pemasyarakatan, ingatlah bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan mematuhi hukum. Untuk para klien pemasyarakatan, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, tertib wajib lapor. Ini bukan hanya formalitas, tapi juga bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk berubah. Dengan melakukan wajib lapor secara teratur, kalian menunjukkan bahwa kalian serius dalam proses pembinaan dan siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Kedua, taat hukum di masyarakat. Ini mungkin terdengar menantang, terutama jika lingkungan sekitar tidak mendukung. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil untuk mematuhi hukum adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti mematuhi aturan lalu lintas atau tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan jika menghadapi kesulitan. Ada banyak lembaga dan organisasi yang siap membantu kalian dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Jangan biarkan masa lalu menghambat langkah kalian menuju masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, menjadi taat hukum bukan berarti hidup dalam ketakutan akan hukuman. Sebaliknya, ini adalah cara untuk hidup dengan tenang dan damai. Ketika kita taat hukum, kita tidak perlu khawatir akan konsekuensi dari tindakan kita. Kita bisa fokus pada hal-hal positif dalam hidup, seperti keluarga, pekerjaan, dan pengembangan diri. Hukum itu bukan musuh, melainkan teman. Ia hadir untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil untuk membangun kesadaran hukum. Ingatlah, taat hukum itu keren, karena itu berarti kita peduli pada diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih tertib, adil, dan damai. Lihat kembali contoh-contoh yang telah kita bahas. Arya yang akhirnya patuh pada lampu lalu lintas, Sita yang berhasil mendapatkan haknya sebagai konsumen, dan para remaja yang memutuskan untuk tidak mencoret tembok berkat bimbingan Pak Budi. Semua ini adalah bukti bahwa kesadaran hukum bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita ingat slogan ini. Klien pemasyarakatan taat hukum, hidup tenang. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah ajakan untuk hidup lebih baik. Dengan mematuhi hukum, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik. Jadi, mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran hukum kita. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, bisa berdampak besar pada lingkungan sekitar. Dengan mematuhi hukum, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga teladan bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih sadar hukum. Sampai jumpa di video berikutnya.